Halo, berjumpa kembali dengan video pembelajaran teknik elektronika. Pada video kali ini, kita akan belajar bagaimana cara membuat skematik rangkaian dengan menggunakan aplikasi Eagle. Pada video kali ini, kita akan membuat sebuah rangkaian satu daya. Bagaimana caranya? Menggunakan aplikasi ini, mari kita simak videonya. Langkah pertama, kita aktifkan dahulu aplikasi Eagle terlebih dahulu dengan cara mengklik ikon dari Eagle tersebut. Nah, jika sudah muncul, maka akan tampil satu lembar putih, ya, merupakan lembar di mana kita akan membuat. Pertama kita klik file, kemudian pilih new. Nah, pilih skematik. Nah, setelah kita klik file new, kemudian kita simpan dengan nama file. Di sini saya buat file latihan Eagle, ya. Ini bisa kita simpan di mana saja sesuai dengan yang kita inginkan. Oke. Ya. Jika sudah tersimpan, kita akan memulai dengan mengambil, tapi sebelumnya kita buat tampilannya bergaris, ya, supaya kita memudahkan kita dalam mengukur atau menempatkan komponen. Nah, jika sudah tampil seperti ini, ya, muncul garis-garis, kita baru membuka contoh gambar yang akan kita gambar atau kita buat. Nah, contoh-contoh gambar ini bisa kalian cari di Google, ya. Di pencarian itu banyak sekali sesuai dengan apa yang kalian inginkan, skemanya yang akan kalian gambar. Pada gambar kali ini, ya, contoh skema. Di sini ada beberapa komponen. Ada 4 buah dioda, 2 elko, 4 elko, ya, 2 IC regulator, 2 LED, dan 2 resistor. Ya, pertama-tama kita akan cari dulu dioda. Dioda yang kita butuhkan ada 4 buah. Kita ambil tipe yang 4004. Nah, untuk pertama kali, ya, kita letakkan bisa ya di sembarang, ya, di sembarang tempat kita letakkan. Kita perbesar dulu supaya kita jelas, ya, melihat tata letak daripada komponennya. Kita tempatkan sama-sama 4 buah dioda. Nah, kemudian selanjutnya kita mencari komponen elko atau kapasitor
bipolar, ada juga yang bilang elko, ada juga yang bilang kapasitor bipolar. Oke, dalam pencarian kita tuliskan saja kapasitor ya. Nah, kalau sudah kita memasukkan beberapa komponen dioda dan kapasitor, langkah selanjutnya yaitu kita memasukkan komponen yang lainnya, ya, yaitu resistor. Kita pilih terlebih dahulu resistor mana yang akan kita pakai, ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, kita pilih resistor dengan ukuran 12 mili, ya. Jadi panjang kakinya itu 12 mili. Resistor yang akan kita gunakan itu ada dua, dimana resistor ini digunakan sebagai pembatas arus, ya, supaya arus yang masuk ke LED nantinya tidak terlalu besar, makanya digunakan satu buah hambatan, yaitu karena ada dua LED-nya berarti kita pasang dua resistor, ya, yaitu R1 dan R2. Kemudian kita masukkan juga dua buah LED, ya, LED kita gunakan yang 5 mili, ya. Nah, LED ini juga termasuk komponen aktif, ya. Sama halnya seperti dioda, dia jika terbalik pemasangannya tidak akan menyala. Kalau dioda itu fungsinya adalah menyearahkan, ya, tegangan bolak-balik menjadi tegangan searah atau DC. Sedangkan LED itu hanya memancarkan cahaya, ya, berfungsi sebagai penanda bahwa arus
telah masuk ke rangkaian ya. Nah, setelah kita memasukkan beberapa komponen tadi, ya ada dioda, ada kapasitor atau elko, ada resistor, ada LED. Selanjutnya kita atur tata letak daripada komponen yang sudah kita masukkan ke lembar kerja. Nah, supaya kita gampang ya, tidak terganggu dengan tulisan-tulisan nama-nama komponen ya, kita bisa menghilangkan sementara ya atribut-atribut dari komponen tersebut ya, dengan cara tadi klik ya layer ya, klik add. Nah, kemudian yang ada tulisan name itu di klik ya, dinonaktifkan, sehingga yang tampil di lembar kerja itu hanya komponennya saja, nama-namanya tidak ditampilkan karena menghalangi ya. Kita kalau menyambungkannya pusing ya, jadi harus dihilangkan untuk sementara ya. Kita atur lagi tata letaknya. Supaya nanti hasilnya bagus ya, kita atur-atur ya. Setelah komponen, resistor, kapasitor, LED, dioda sudah masuk ke lembar sheet ya, lembar kerja. Selanjutnya kita akan memasukkan atau menambahkan komponen yang namanya IC voltage regulator. Nah, dalam rangkaian fungsi ini sebagai apa? Ya, dalam rangkaian elektronika, IC voltage regulator atau disebut dengan IC pengatur tegangan adalah
salah satu komponen ya yang sering dipakai dalam peralatan elektronika, di mana fungsi voltage regulator yaitu untuk mempertahankan atau memastikan tegangan pada level tertentu secara otomatis. Artinya apa? Ya, tegangan output DC pada voltage regulator itu tidak dipengaruhi oleh perubahan tegangan input atau masukan. Jadi dia akan mempertahankan ya tegangan yang disesuaikan dari IC tersebut. Misalkan IC regulator tersebut tipenya adalah 7805 ya. Jika diberi masukan tegangan input 12 volt, maka dia akan mengatur secara otomatis output tegangannya itu tetap ya, sesuai dengan yang tertera di IC-nya 5 volt ya, dia akan mengeluarkan 5 volt ya. Jika tertera 7809 ya, maka outputnya pun akan tetap 9 walaupun tegangannya itu, tegangan inputnya adalah 10 12 ya. Dia akan tetap mempertahankan tegangan yang sudah ia tentukan. Biasanya komponen ini memiliki 3 buah kaki ya. 3 buah kaki biasanya. 1, 2, dan 3. Kaki 1 atau pin 1 itu diperuntukkan untuk input tegangan. Kaki 2 biasanya diperuntukkan untuk min ya. Minus, negatif ya. Dan kaki yang satunya lagi, yang 3 itu adalah pin out dari IC regulator tersebut. Fungsinya untuk sebagai outputnya ya, sebagai kaki outputnya. Jadi kalau misalkan kalian mengukur regulator ini, IC regulator ini baik atau tidaknya ya, bisa menggunakan alat ukur voltmeter ya. Cara mengukurnya yaitu di tegangan outputnya diukur ya. Jika tegangan outputnya itu kurang atau melebihi sesuai yang tertera di situ ya, di badan IC tersebut, dapat dipastikan bahwa IC regulator tersebut sudah mengalami kerusakan. Biasanya IC regulator ini banyak atau terdapat ya, kita temukan di rangkaian adaptor ya. Rangkaian adaptor pasti ada ya, atau catu daya atau power supply ya. Kemudian IC ini memiliki 2 tipe ya. Ada yang 78 kode depannya, ada juga yang menggunakan kode ya 79. Tentunya ini berbeda ya. Nah, bedanya apa? Yaitu untuk membedakan polaritasnya. Ya, jika 78 dia itu polaritasnya, outputnya itu adalah positif. Ya, jika kalian menemukan kode IC regulator 79 itu menandakan dia adalah negatif ya. Jadi outputnya negatif. Itu sekilas mengenai komponen
IC regulator dengan tipe 78 dan tipe 79. Nah, selanjutnya kalian setelah tertata semua komponennya, tinggal menggabungkan atau memberi garis ya kaki-kaki komponen, antar komponen ya. Dengan cara mengklik ada icon seperti garis ya lurus, terus ada garis miring ya, itu line ya biasanya. Nah, ini untuk menghubungkan kaki-kaki antar komponen ya. Itu yang ada di Eagle itu ada tulisan line ya, di sampingnya kayak huruf T ya, T, teks, itu teks ya. Kita hubungkan ya. Kemudian dikasih titik ya, ini untuk menggambarkan bahwa titik percabangan tuh di sini ya, titik-titik hubungan ya, hubungan artinya tersambung ya, terhubung. Ya. Setelah semuanya tersambung ya, antar kaki komponen dengan komponen lainnya, kita menambahkan pin ya. Di input ada 3 pin, di output ada 3 pin ya. Kemudian ditambahkan ground ya. Tanda ground itu seperti tanda T terbalik, yaitu itu tanda groundnya. Nah, jika ada simbol yang melengkung ya, yang setengah lingkaran itu
Ini menandakan bahwa jalur ini adalah tidak tersambung ya. Artinya dia tidak tersambung. Jika ada titik, berarti itu adalah titik sambungan ya. Nah, untuk mengatur ya, misalkan kita tata letaknya mau dirubah-rubah ya, dirapikan lagi, kurang geser atau kurang apa ya, itu bisa kalian klik ya, move ya, yang tanda panah ya, itu yang di bawah layar itu ya, klik itu move namanya, yaitu untuk mengatur atau memindahkan tata letak komponen. Jika misalkan itu kurang pas ya, kalian bisa menggeser-geser dengan mengklik move ya. Nah, kemudian kalau untuk menghapus ya, tinggal klik saja ya icon sampah, tempat sampah ya. Klik itu untuk mendelete ya, mendelete jalur. Nah, ini untuk menambah jalur, klik lagi ya lain. Nah, seperti itu, kita klik di mana yang akan kita hubungkan, klik, klik itu. Nah, itu adalah jalur N1, tinggal ditambahkan titik ya, menandakan itu adalah nyambung ya, titik percabangannya di situ. Kemudian kita nah ini nih ya, kita akan coba untuk membuat ini menandakan bahwa jalur ini tidak menyambung ya, tidak ada sambungan, tanda melengkung ya. Klik lagi, klik kiri ya, klik kiri. Oh, lainnya lupa, klik lain, klik. Nah, seperti itu ya. Mungkin sampai di sini dulu untuk video bagaimana cara menggambar skematik menggunakan aplikasi Eagle ya. Nah, untuk video selanjutnya kita akan menambahkan label atau nama-nama komponen pada masing-masing komponen ya. Misalkan ada C1 itu berapa mikro, C2 berapa mikro, terus R1 berapa ohm, R2 berapa ohm, kemudian D1 tipe apa ya, terus regulatornya tipe apa ya, itu kita akan membuat seperti itu untuk video selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran tentang bagaimana cara menggambar komponen menggambar rangkaian skematik ya, catu daya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.